Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apipah dari Prodi Piaul Sidno Alfarabi Pangandaran. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan kembali dari apa yang saya tonton terkait dengan podcast Dr. Aisyah Dahlan bersama Nikita Willy tentang parenting, bagaimana sih ketika orang tua terlanjur membentak anak menurut Dr. Aisyah Dahlan pada saat itu. Nah, Dr. Aisyah Dahlan ini juga seorang praktisi neo-parenting skill dan juga ketua Asosiasi Rehabilitasi Sosial Narkoba Indonesia. Nah, neo-parenting itu sendiri adalah pola pengasuhan yang memahami cara kerja otak dan syaraf manusia. Nah, karena kita mengasuh manusia, kita harus mengerti nih bagaimana cara bekerjanya otak. Neo-parenting juga sedang digalakan agar ayah ibu atau neo-parenting juga sedang digalakan agar ayah dan ibu dapat memahami kerja otak anak sehingga bisa membimbing, mendampingi, dan mengarahkan anak kepada jalan yang tepat. Langkah awal dari neo-parenting adalah memahami bahwa otak manusia memiliki banyak program yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah program bawaan mencakup watak dan bakat seseorang. Misalnya nih, sebagai orang tua, kita diberi anak oleh Allah, misalnya anak laki-laki kita nih, kita perlu mendeteksi bahwa program bawaannya seperti watak dan bakatnya itu harus dideteksi sedari kecil mungkin. Nah, bagian depan otak atau area frontal adalah tempat di mana informasi yang diberikan oleh seorang ibu seperti nama atau nasihat itu dapat disimpan gitu. Nah, informasi ini berasal dari apa yang anak dengar, anak lihat, anak cium, dirasakan, dan sensasi-sensasi sensorik lainnya. Nah, ini disebut kita ibaratkan aplikasi nih teman-teman. Nah, sedangkan program bawaan seperti jenis kelamin, watak, dan bakat berada di tengah hingga belakang otak. Nah, selanjutnya teman-teman, apabila ada orang tua yang hilaf dan terlanjur membentak anak, bagaimana sih apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, jika kita terlanjur membentak anak dan lem neurotransmitter sudah keluar itu dari otak anak, cara untuk menghentikan pancarannya adalah dengan meminta maaf tentunya. Itu salah satunya, minta maaf dan saling memaafkan antara orang tua dan anak. Ketika kita memaafkan atau meminta maaf dan anak memaafkan, pancaran lem itu maka akan berhenti. Meski pancaran listriknya akan berhenti, sambungan neuron yang sudah terbentuk tetap ada. Oleh karena itu, seseorang bisa memaafkan tetapi sulit melupakan karena sambungan tersebut tentunya tetap ada dan tidak hilang. Selanjutnya, bagaimana kemampuan meregulasi emosi merupakan hal yang sering terjadi menjadi pertanyaan bagi para ibu, atau hal yang banyak terjadi menjadi pertanyaan di benak seorang ibu atau orang tua, khususnya cara menangani anak yang tantrum. Gimana sih cara menangani anak tantrum gitu? Nah, pertanyaannya, kenapa seseorang jadi tantrum? Tadi salah satunya bahwa dia ingin mengungkapkan sesuatu, tapi belum jelas karena mungkin gigi anak belum lengkap dan lidahnya masih kaku, jadi vocabulary masih sedikit dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga terdapat teori-teori lain yang berpendapat bahwa salah satunya alasan kenapa anak tantrum adalah kurangnya baterai kasih sayang nih teman-teman. Nah, para ilmuwan mengatakan bahwasanya anak usia di bawah 5 tahun ini mempunyai baterai kasih sayang dan harus diisi setiap 24 jam per hari. 5 baterai kasih sayang itu diantaranya yang pertama adalah baterai pujian. Nah, anak di bawah 5 tahun harus selalu dipuji oleh orang tua. Meskipun sebagai orang tua kita berpikir, apa sih yang harus dipuji hari ini? Anak harus selalu dipuji oleh orang tuanya apapun yang dilakukan oleh anak. Misal nih, anak umur 4 tahun atau 5 tahun sudah bisa nulis atau menulis coretan-coretan sederhana di dalam buku, maka kita
kita sebagai orang tua harus memujinya dengan tulisan yang kita kira itu tulisan yang tidak terbaca atau hanya coretan-coretan kecil seorang anak. Nah, dengan hal-hal kecil kita harus selalu memuji apa yang anak lakukan. Nah, selanjutnya baterai kasih sayang yang kedua ini adalah baterai pelukan, teman-teman. Adalah apa sih baterai pelukan ini? Adalah segala hal yang melibatkan physical touch berupa pelukan, ciuman, elusan tangan dari orang tua itu harus penuh pada saat anak berumur di bawah 5 tahun. Nah, selanjutnya adalah berupa baterai waktu atau quality time, berupa ditemaninya jalan-jalan, anak di bawah 5 tahun ditemani jalan-jalan, main, makan gitu, apapun hal yang melibatkan waktu gitu di saat orang tua menghabiskan waktunya dengan anak gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus meluangkan waktu kita minimal pada saat anak sebelum tidur kita harus ada, minimal pada saat anak bangun kita ada gitu. Selanjutnya terdapat baterai pelayanan keadaan, yaitu keadaan di mana saat ibu memandikan anak, menyisir rambut anak, menyuapi makan dan dan banyak lainnya yang berkaitan dengan bentuk pelayanan kita sebagai orang tua kepada anak. Nah, selanjutnya yang terakhir ada baterai hadiah. Hal ini adalah saat orang tua memberikan hadiah yang berupa barang, yang dimana barang tersebut tidak perlu mahal, teman-teman. Misalnya pada saat ibu memberikan susu dan bilang bahwasanya, "Nak, ibu punya susu nih," atau "Ibu punya susu loh, mau nggak? Ibu punya hadiah loh." "Apa, Mah?" Kan anak bakal menjawab, "Apa, Mah? Mama punya hadiah apa buat aku?" "Ini loh, Mama buatkan susu untuk Adek, mau nggak?" Nah, kata-kata hadiah atau pemberian dari ibu meskipun sederhana dan hanya dibuatkan susu, maka apabila kita menggunakan kata-kata hadiah di dalamnya, maka anak akan senang atau baterai hadiah anak akan penuh kembali. Nah, 5 baterai yang tadi itu harus setiap hari diisi selama 24 jam oleh orang tua. Nah, apabila orang tua kurang atau tidak bisa mengisi 5 baterai yang tadi, maka anak akan membuat penyimpangan, termasuk salah satunya tantrum. Nah, anak tantrum karena dia tidak punya baterai, sehingga dia membuat sebuah tindakan yang dibutuhkan untuk mencharge dirinya secara tepat. Contohnya pada saat anak teriak dan pada saat anak membentur-benturkan kepalanya, itu berarti baterai sentuhannya yang kurang. Baterai sentuhan tadi atau baterai pelukan tadi yang kurang itu dalam apabila anak dalam kurun waktu 1-2 minggu tidak mendapat pujian dari orang tuanya. Nah, teman-teman, kita dari tadi sudah membicarakan atau berbicara tentang tantrumnya anak atau mengelola emosi di anak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengelola emosi sebagai orang tua? Kan kadang-kadang ya kita sebagai orang tua melihat anaknya tantrum, ketika melihat anaknya tantrum maka kita sebagai ibu tuh kadang-kadang ikut terbawa emosi atau ikut tantrum gitu bersama anak. Nah, ada banyak nih bagaimana kita mengelola emosi kita. Salah satunya adalah dengan mengubah posisi tubuh, mengatur nafas agar nafas kita sebagai orang tua lebih tenang. Nah, dalam Islam juga Rasulullah SAW mengajarkan agar ketika marah dalam keadaan berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk untuk menenangkan diri. Tarik nafas dalam-dalam atau istighfar juga itu membantu, dan pada dasarnya tidak perlu segera menyelesaikan situasi yang membuat marah atau kesal, terutama apabila kita belum mencapai keadaan emosi yang positif atau emosi kita sebagai orang tua masih meluap-meluap gitu. Maka itu dianjurkan untuk menarik nafas dan duduk terlebih dahulu sampai kita tenang kembali.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah presentasi dari saya terkait dengan tadi menanggapi podcast dari Dr. Aisyah Dahlan dengan Ibu Nikita Willy yang berkaitan dengan parenting orang tua ketika menghadapi anak yang tantrum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.